Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Titik Sari Sutra dan rekan saya Anafi Rahman. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi tentang pajak jual beli surat berharga di pasar modal. Nah, untuk lebih lanjutnya, silahkan disimak. Sebelumnya, kita ketahui bahwa segala bentuk penghasilan yang merupakan objek pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dikenakan pajak. Begitu pula dengan transaksi trading saham atau jual beli saham di pasar modal. Para investor yang menanamkan modalnya pada pasar modal diwajibkan untuk melaporkan pajak sahamnya dan nilai investasinya, meskipun pajak saham ini bersifat final. Pajak terkait jual beli surat berharga di pasar modal telah diatur di dalam PPh pasal 4 ayat 2 atau yang bisa kita kenal dengan PPh final. Nah, apakah itu PPh final? PPh final adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas jenis penghasilan lain yang diterimanya. Nah, pemotongan pajaknya ini bersifat final yang tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Nah, final di sini maksudnya itu pemotongan pajaknya dilakukan sekali dalam masa tahun pajak. Besaran pajak tentang saham diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang pajak penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang diperoleh dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek maka akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Pasal 4 ayat 1 KMK nomor 282 tahun 1997 yang menyatakan bahwa pengenaan PPh final yaitu dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek Indonesia melalui perantara pedagang efek saat pelunasan penjualan saham. Tarif pajak yang dipungut adalah sebesar 0,1% dikali dengan jumlah bruto nilai transaksi saham. Sedangkan untuk saham pendiri dikenakan tambahan sebesar 0,5% dikali dengan nilai saham, kecuali penjualan saham pendiri kepada perusahaan modal ventura atas penyertaan modal terhadap perusahaan pasangan usahanya. Nah, selanjutnya, apakah teman-teman tahu apa itu saham pendiri? Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri dengan perolehan harga saham kurang dari 90% dari harga saham pada saat penawaran umum perdana. Pendiri yang dimaksud di sini adalah orang pribadi atau badan yang namanya telah tercatat sebagai pemegang saham perseroan terbatas yang sebelum pernyataan persetujuan diajukan kepada Bapepam dalam rangka penawaran umum. Pelunasan pajak atas penghasilan saham terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, melakukan pemungutan atau pemotongan dilakukan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat terjadinya transaksi penjualan saham. Dan yang kedua, melakukan penyetoran. Setelah melakukan pemungutan atau pemotongan, selanjutnya kita wajib melakukan penyetoran. Maka, setelah disetorkan oleh pemotong atau pemungut yang dibayarkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Dan yang ketiga, pelaporan. Pelaporan dilakukan paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Ada beberapa cara pelaporan saham di SPT. Yang pertama, apabila saham sudah dijual atau sudah melakukan transaksi jual, kita bisa melaporkannya sebagai penghasilan pajak yang digunakan pajak final. Yang kedua, kita harus melaporkan total PPh yang telah dipotong Bursa Efek berdasarkan data rekap transaksi penjualan saham selama setahun. Dan yang ketiga, bila saham tersebut belum dijual sampai sekarang masih ada di portofolio, tidak akan kena pajak. Tetapi dilaporkan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki pada kolom harta di SPT tahunan. Dan yang keempat,
Yang perlu dilaporkan adalah total stock value pada laporan pembukuan sekuritas. Itu adalah harga aset yang Anda dapatkan pada saat pembelian. Cara lapor saham di SPT tahunan. Yang pertama, gunakan formulir SPT tahunan 1770, 1770 SS atau 1770S. Dan yang kedua, isi data penghasilan yang dikenakan PPh final bersifat final dari penjualan saham di Bursa Efek. Contoh, Bapak Andi menjual saham XYZ, penghasilan bruto 100 juta, pajak final 0,1%, PPh terutang 100 juta dikali 0,1% sama dengan 100.000. Dan yang ketiga, isi data penghasilan yang dikenakan PPh final. Baiklah, sampai di sini presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.